Bintang Keberuntungan, bab 602. Sebuah mobil sedan Ferrari perak abu-abu sedang parkir di sisi jalan. Karena waktunya sudah cukup lama, atap mobilnya semuanya sudah tertutup salju. Di dalam mobil terdapat seorang laki-laki yang terkenal. Pandangan laki-laki itu tertuju pada Arila. Pandangannya mengikuti semua gerakan Arila. Dia terus melihat Arila, melihat dengan penuh perasaan. Pandangannya seperti menempel di badan Arila. Baru berlalu 3 hari, Arila sudah tampak kurusan. Walaupun sudah memakai jaket yang tebal, tapi itu tetap tidak bisa menutupi tubuhnya yang semakin kecil. Wanita ini memang benar-benar. Dia sebenarnya tahu cara merawat diri tidak? Kenapa tidak bisa merawat dirinya menjadi gemuk? Membuatnya tidak khawatir saat melihatnya. Melihat Arila yang berdiri di sisi jalan, Carson mulai mengepalkan telapak tangannya. Dia menahan dirinya. Dia menahan dirinya untuk tidak turun dari mobil dan menghampiri Arila. Kalau saja dia tiba-tiba muncul sekarang, wanita yang tidak punya hati ini tidak tahu akan berbuat apa lagi. Seperti ini, membiarkannya tinggal di tempat yang sudah diaturnya. Walaupun Arila tidak ada di sisinya, tetapi ada baiknya Arila tidak memotong semua hubungannya dengan Carson. Tetapi Arila sama sekali tidak tahu ada orang yang terus memperhatikannya. Dia melihat salju di langit yang semakin turun semakin besar. Arila menarik-narik jaket yang dikenakannya dan langsung berlari ke arah stasiun bus. Dia sudah berjanji dengan Rila kecil untuk kembali sebelum jam makan siang. Jadi dia pasti harus menepati janjinya itu. Tidak boleh membuat Rila kecil kecewa. Tidak tahu apakah karena salju yang semakin turun semakin lebat, orang yang berjalan di jalanan semakin lama semakin sedikit. Orang yang menunggu bus semakin banyak. Melihat barisan yang sangat panjang di depannya, kira-kira mau setengah jam baru bisa sampai ke gilirannya. Ingin sekali rasanya Arila mengibaskan sayapnya dan langsung terbang ke rumah dan berada di sisi Rila kecil. Tapi jangankan sayap, untuk naik taksi saja harus antri panjang sekali. Menunggu orang di depannya satu persatu pergi, sampai ke gilirannya jam sudah menunjukkan waktu makan siang. Jarak sampai waktu makan siang semakin dekat. Arila masih berada di posisi awalnya. Menunggu taksi tidak kesampaian. Mau naik bus sudah penuh. Sepertinya dia harus jalan kaki baru bisa. Pada saat itu, telepon dari Rila kecil masuk. Arila meminta maaf dan berkata, "Rila sayang, ibu masih belum selesai. Mau agak siangan baru bisa pulang. Kamu makan siang dengan Tante Puspita dulu ya." Rila kecil tidak langsung menjawabnya. Kelihatannya pasti sangat kecewa. Tetapi dia tidak ingin membuat ibunya sedih. Dengan manis, Rila kecil menjawab, "Ya, Rila akan makan dengan Tante Puspita. Ibu tidak usah khawatir." "Iya, Rila makan yang banyak ya. Ibu akan segera pulang." Setelah menutup teleponnya, Arila mengangkat kepalanya dan melihat di depannya masih terdapat antrian yang sangat panjang. Arila menggeleng-gelengkan kepalanya. Beberapa waktu ini, setiap kali ia keluar, ia selalu membawa alat jalan.
masih ada supir yang menjemputnya. Tiba-tiba dia harus menjalani hidup yang sangat tidak biasa ini. Dulu, ketika ia belum bertemu dengan Carson, dia menjalani hidupnya seperti ini. Dia percaya dengan memberinya beberapa hari lagi, dia pasti sudah bisa terbiasa dengan keadaan ini. Ketika Arila masih berpikir, di sampingnya ia melihat sebuah butik. Arila langsung masuk ke dalam dan melihat-lihat hadiah apa yang bisa dibelikan untuk Rila kecil. Barang di toko ini sangat banyak. Ada boneka, ada barang aksesoris kecil. Mereka hanya terlihat bagus, tetapi tidak ada yang bisa memuaskannya. Rila mereka sangat pemilih. Sembarang membelikannya hadiah, dia pasti tidak akan suka. Arila bisa memastikan selera Rila kecil. Sikap itu diturunkan oleh ayahnya. Kalau mereka tidak suka, mereka pasti tidak menginginkannya lagi. Tiba-tiba ia terpikir tentang Carson. Arila menutup mulutnya. Tidak tahu sekarang ini Carson sedang ngapain. New York dan kota Pasir Bumi ada perbedaan waktu 12 jam. Di New York sini lagi siang. Di kota Pasir Bumi sedang waktu malam. Carson sedang mengerjakan apa? Pasti sedang tidur di rumahnya. Tiba-tiba terpikir tentang Carson. Arila tidak ingin melihat-lihat lagi. Di saat ia berencana untuk keluar dari toko itu, ia malah dihalangi oleh pegawai toko itu. Pegawai itu adalah orang Amerika yang manis dan putih. Ia berkata dengan bahasa Inggris yang simpel. Nona, kamu adalah satu di antara 3 orang yang terpilih menjadi bintang keberuntungan tokoh kita hari ini. Tidak peduli kamu membeli barang atau tidak, tetapi asalkan kamu sudah menginjakkan kaki di toko kita, maka kamu akan menjadi pelanggan kita yang terhormat. Hari ini salju turun dengan deras. Kita akan menghadiahkan kamu sebuah hadiah yang hangat. Bos kita juga akan mengantar kamu pulang dengan mobil khusus. Arila tidak memesan taksi, tidak bersempit-sempitan di bus. Cuma berjalan-jalan di toko samping, apapun tidak dibelinya. Tetapi ia malah terpilih menjadi bintang keberuntungan. Tidak peduli Arila tidak mempercayai keberuntungannya, tetapi mendapat hadiah dan diantar pulang seperti ini membuat ia sulit untuk mempercayainya. Kota New York ini, Arila sendiri juga tidak familiar. Tiba-tiba mendapat keberuntungan seperti ini, dia juga tidak boleh terlalu bersenang hati dulu. Terima kasih atas kebaikan kalian. Tapi aku tidak butuh. Arila dengan sungkan mengucapkan terima kasih, lalu membalikkan badannya dan pergi. Tetapi ketika ia baru berjalan selangkah, pegawai toko itu malah menarik tangannya. Arila menoleh dan melihat pegawai toko itu. Pegawai toko itu meminta maaf sambil tersenyum lalu berkata, Nona, ini adalah kegiatan tradisi yang sudah dilakukan tokoh kita selama 100 tahun. Setiap tahun kita akan menyelenggarakan acara setelah perayaan Natal dan kamu terpilih menjadi bintang keberuntungan kita. Kalau kamu tidak menerima hadiah kita, tokoh kita akan... Pegawai toko itu belum selesai berbicara, tetapi nada bicaranya sedikit khawatir. Seperti kalau Arila tidak menerimanya, tokoh mereka akan dilimpahkan dengan kesialan. Arila baru bermaksud untuk menolak mereka lagi. Dia malah mendengar perbincangan dari sepasang kekasih di sampingnya. Sungguh tidak disangka ya,
Kita bisa menjadi bintang keberuntungan terakhir tokoh ini tahun ini. Ketika kalian membuat acara, kita tiap tahun pasti datang, tapi cuma tahun ini yang beruntung. Mendengar percakapan orang di sampingnya, lalu dia melihat tokoh yang begitu besar. Seharusnya bukan penipu. Lalu Arila melihat pegawai tokoh itu dan menganggukkan kepalanya. Ketika duduk menunggu mobil yang akan mengantarnya, Arila akhirnya mengerti apa arti keberuntungan yang selalu mereka katakan. Tokoh yang memiliki mobil Ferrari untuk mengantar pelanggannya pulang. Sepertinya cuma tokoh mereka yang sudah berjalan selama ratusan tahun yang bisa melakukannya. Arila baru menyadari, ternyata mau mencari uang, promosi juga sangat penting. Contohnya, website yang tempat ia memasang iklannya. Kalau cuma memasang hasil kerja untuk menarik pelanggan, sepertinya itu sedikit sulit. Website itu juga harus memikirkan cara untuk mempromosikan desainernya. Tidak usah menggunakan kata-kata yang berlebihan, tapi paling tidak harus mencari kelebihan desainnya, mempermudah pelanggan untuk melihat kelebihan desainernya. Dengan begitu, baru bisa menarik pelanggan dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ketika masih berpikir, mobil itu sudah sampai di depannya. Sopir itu langsung turun dari mobil dan membukakan pintu untuknya. Nona Arila, aku mengantar kamu sampai di sini dulu. Hadiahnya akan dikirimkan oleh orang khusus ke rumah Anda, kata pegawai toko itu. Iya, terima kasih. Dengan sopan Arila berterima kasih. Setelah mobil itu pergi, pegawai itu baru kembali ke dalam toko. Baru berjalan beberapa langkah, Arila tiba-tiba terpikir sesuatu. Tetapi ketika ia berusaha untuk mengingat apa yang ia pikirkan tadi, dia malah tidak bisa mengingat kembali apa yang dia pikirkan tadi.